Satu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat apa enggak? Sehat. Tadi pagi sarapan apa belum? Sarapan apa di rumah? Nasi, roti apa bubur? Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa kira-kira yang nggak hadir? Hilal, sakit apa enggak Hilal? Sebelum belajar, bersama-sama kita berdoa dahulu. Untuk memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri.
dalam apa dulu? Masukkan dalam plastik. Terus? Iya. Terus tadi pagi siapa yang jalan-jalan biasanya? Olahraga. Jam berapa kira-kira? Nah, di situ kalau kita biasanya pagi jalan-jalan, di situ ada banyak dedaunan. Biasanya tuh ada bintik-bintik kecil air di daun itu. Itu kira apa itu? Embun. Di mana? Dia tahu nggak terjadi embun dari apa? Yuk. Air. Kenapa menjadi mengembun? Dia tahu? Olahraga pagi, lari-lari kecil, terdapat bintik-bintik kecil di daun-daunan. Banyak biasanya tuh, iya dinamakan embun. Terus apalagi biasanya kalian suka nggak makan es krim? Bentuknya apa sih? Hah? Bentuknya bentuk es krim? Kotak, lonjong. Membeku apa mencair? Membeku kalau di dalam. Kalau dibuka? Kalau dibuka cair. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu sampaikan dulu. Pertama, siswa mengenal bentuk, wujud-wujud zat dan perubahannya. Yang kedua, siswa mengenal macam-macam wujud zat dan perubahannya. Dan yang ketiga, tujuannya hari ini kita mencoba percobaan wujud zat menjadi cair. Siap belajar? Siap. Coba lihat di layar, di situ ada perubahan wujud zat. Terus, ayo kita diskusi. Mengapa es batu dapat mencair ketika dibiarkan di suhu ruangan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Hah? Kenapa es dapat mencair ketika dibiarkan di suhu ruangan? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Yang pertama yaitu mengenal wujud zat. Yang pertama itu ada padat, cair, dan gas. Kalau padat itu bentuk dan voluminya tetap. Kedua, kalau yang cair, bentuk mengikuti volume wadah atau tetap seperti es batu. Kalau kita membuat es batu, air dimasukkan di dalam kotak segi empat atau segi panjang, maka bentuknya akan tetap. Yang ketiga yaitu gas. Bentuk dan volume mengikuti wadah. Terus yang berikutnya, nih. Jenis perubahan wujud dan zat. Mencair, padat menjadi cair. Contohnya seperti lilin. Lilin kalaunya dibakar akan iya, lilin yang dibakar akan mencair. Semakin lama kita bakar, maka akan
Contoh membeku menjadi es. Ya, tadi es. Cair menjadi padat. Dan yang keenam, menguap. Wujud zat yang berikutnya yaitu menguap. Cair menjadi gas. Contoh, air mendidih menjadi uap pada suhu 100 Celcius derajat. Terus perubahan wujud berikutnya yaitu mengembun. Gas menjadi cair. Contohnya yang tadi, uap air berubah menjadi embun di permukaan dingin. Berikutnya, perubahan wujud yang berikutnya yaitu menyublim. Padat menjadi gas. Contoh, kapur barus yang menguap di udara. Dan yang terakhir, perubahan wujud yang terakhir yaitu deposisi. Gas menjadi padat. Contohnya apa? Uap air di udara menjadi salju tanpa melewati fase air. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita simak video pembelajaran sebentar ya. Simak ya. Perhatikan di layar. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau. Nah, dia bilang perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Ya, dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menetes. Nah, tadi ada yang ingat ya arti perubahan wujud? Apa katanya tadi? Perubahan wujud adalah, ada yang ingat? Tadi dijelaskan. Tadi perubahan wujud ada berapa macam tadi katanya? Ada 6. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iya. Iya. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Wujud zat yang pertama tadi mencair. Ayo. Madina boleh? Contohnya wujud zat. Iya. Lilin terus lilin dibakar terus menjadi. Iya. Terus yang kedua tadi apa? Membeku apa menguap? Contohnya apa tadi?
Ayo. Ada yang ingat masih cowoknya? Masih ingat Madina? Apa tadi? Kira-kira? Ya, terus? Ya. Terus berikutnya tadi wujud apa? Tadi sudah berapa? 3. Yang keempat? Membeku. Apa contohnya tadi membeku? Iya, kita membuat batu. Yang kelima tadi apa? Mengembus. Contohnya? Uap. Yang keenam? Iya. Terus perubahan wujud dan kita lanjutkan ya. Makalor atau panas yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Perhatikan ya di layar ya. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah
yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim.
Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman, pada saat zat menerima atau Nah, Ibu mau tanya ya, dari yang kalian lihat di video di atas atau di depan, kira-kira contoh apa yang kalian tahu mengenai perubahan wujud dan benda tadi apa? Selain yang di layar, ada yang tahu? Ayo Putri. Di kegiatan sehari-hari selain dilihat di video, perubahan wujud dan perubahannya seperti ya, bilang, jangan malu bilang es krim. Iya, es krim. Es krim kan biasanya kita belinya membeku. Kalau dibuka bentuknya menjadi apa? Mencair. Kalau nggak dimakan, tambahnya mencair dan meleleh. Dan yang kedua, tadi di layar, kalau kita masukkan es batu ke dalam gelas, terus ditutup sehingga terjadinya butiran-butiran air kecil. Itu kira-kira perubahan wujud apa? Iya, mengembun. Benar apa salah yang lain? Benar apa salah? Benar apa salah? Ayo. Benar. Iya, hari ini kita belajar secara berkelompok. Apa kira-kira yang kita kerjakan berkelompok? Iya, kita hari ini kerja kelompok untuk melakukan percobaan. Percobaan apa? Iya. Ibu bagi ya. Tulis dulu nama-namanya. Sudah? Sudah nama-namanya tulis. Satu orang aja yang nulis.
dibakar? Setelah dibakar, amati bersama-sama apa sih yang terjadi pada lilin setelah dibakar? Ada nggak yang nggak mencair kalau dibakar lilinnya? Setelah kalian amati, tulis hasilnya. Tulis apa yang terjadi setelah lilin dibakar. Di situ ada kolomnya. Ya, di sini ada. Setelah lilinnya dibakar, setelah dipanaskan menjadi apa? Terus kalau didinginkan menjadi apa? Sudah? Yang kedua, menteganya dikeluarkan, ditaruh di sendok. Tunggu apa-apa diriku? Belum. Masukkan dulu menteganya ke dalam sendok sini dah. Sudah? Terus kalian taruh di atas lilin itu, dibakar. Kalian perhatikan apa yang terjadi pada mentega setelah dibakar di atas lilin. Menjadi apa? Iya, kalian tulis hasilnya kembali. Dibakar sayang? Iya. Yang lain ada nggak yang nggak meleleh atau mencair?
perhatikan dulu. Apa yang terjadi setelah air dibakar di atas lilin? Belum terjadi apa-apa ini. Coba ibu lihat yang lain. Nah, apa perubahannya setelah airnya direbus di atas lilin? Apa tadi penjelasannya? Hah? Nih, temannya sudah kelihatan hasilnya. Boleh ditulis pintar. Hasil dari air dibakar di atas lilin. Boleh ditulis di sini. Nah, ya. Kalian tulis. Belum ada perubahan. Tunggu. Masih bisa.
Jadi apa? Ini setelah dihapus jadi apa? Ngajak. Udah. Yang ini. Oke, ibu tunggu. Ayo yang sudah, boleh kelompok putri untuk maju ke depan atau kelompok lain dulu. Kelompok jarak. Maju aja dulu ke depan berempat, ayo. Untuk presentasi. Ini. Nih, ayo. Bacakan hasil percobaan Ibu Hantian. Nah, siapa yang bacakan? Zahra kan? Nah, apa tadi hasilnya? Yang lain dengarkan ya. Nih. Yang ini aja dibacakan. Nama bahannya tadi lilin. Terus ketika dipanaskan air, terus kalau didinginkan yang kedua itu apa? Didinginkan kalau kulit yang terakhir air. Terus silakan duduk, ayo yang lain bertepuk tangan. Satu lagi kelompok yang enggak. Ayo maju. Kakak. Maju aja. Ayo. Maju depan. Yo Musti. Ini namanya
ketiga air. Terus sudah dipanaskan tadi jadi apa airnya? Mendidih. Terus silakan duduk. Beri tepuk tangan lagi untuk teman-temannya. Ayo semuanya. Siapa yang baca lagi? Yang terespon. Ketika dipanaskan menjadi cair. Iya. Ketika didinginkan akan menjadi padat. Mhm. Mentega ketika dipanaskan menjadi cair. Iya. Ketika didinginkan menjadi membeku. Iya. Terima kasih. Datang dulu kembali. Ayo kita boleh dikumpulkan sama ibu. Iya. Yang sudah silakan kumpul sama saya. Kumpul. Yang belum ibu tunggu ya. Isi aja dulu kan. Isi aja dulu. Ayo ibu tunggu yang mau ngumpul. Udah, sini kumpul kan? Nah, biar lebih semangat lagi, kita speaking lagi ya. Satu kali lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Satu kali lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya. Terus ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa tadi? Kita belajar perubahan zat dan belajar wujud zat dan perubahannya. Terus hal yang paling Tuhan pian pahami apa setelah belajar hari ini? Apa aja yang kalian mengerti dan yang kalian pahami pembelajaran kita hari ini apa? Hah? Iya, terus apa lagi? Iya, apa lagi? Yang keras. Iya, apa lagi yang kalian tahu setelah kita belajar hari ini? Yang lain selain Madinah.
kalian mengenai perubahan wujud benda tadi? Di rumah es batu, apalagi saya es batu? Lilin. Punya lilin di rumah? Punya es batu nggak di rumah? Kalian juga punya? Iya, itu salah satunya. Terus perasaan kalian hari ini setelah kita belajar dan melakukan percobaan hari ini, gimana perasaannya? Senang semua? Hah? Senang? Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kesimpulan kita hari ini mengenai wujud zat dan perubahannya, yaitu terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perubahan energi panas atau color pada zat menerima atau melepas color, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Iya enggak? Terus ini ada soal evaluasi. So, jangan sendiri-sendiri ya. Tulis namanya dulu. Tulis nama, kelas. Yang merasa kesulitan boleh tanya sama ibu mengenai soal. Yang merasa kesulitan boleh tanya ya. Boleh bertanya. Sulitnya di mana? Boleh. Zahra. Namanya Zahra.
Udah selesai. Yang sudah boleh ngumpul, tapi yang ngumpul satu kelompok satu orang, tapi yang ngumpul mewakili. Nih. Udah semua? Terus Ibu menyampaikan untuk pembelajaran berikutnya yaitu gaya dan sekitarnya. Ya. Untuk belajar minggu depan. Gaya dan sekitarnya. Aku tanya dulu, apa Anda sudah tahu? Apa sih itu gaya? Untuk pembelajaran yang akan datang? Gaya dan sekitarnya, ada yang tahu? Pengertian gaya? Iya, terus yang keras. Apa lagi? Apa lagi gaya apa lagi? Iya, minggu depan atau pertemuan yang akan datang, pelajaran kita yaitu gaya dan sekitarnya. Nanti kita percobaan lagi. Oke? Iya. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Yang semangat. Tangan ya. Masa, masa, saya bikin minggu
layar ya. 1, 2, 3. Empat pisang, sebelum masak, masak sebiji, ibu empat baru masak, singgoki makan api, api makan kerukan, singgoki makan api, api makan kerukan, nangana tadi suku, diri tidak. Iya, kita siap berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Dimulai dari surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Iya. Pelajaran ini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.